Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wadia Nisa. Jadi pada channel kali ini saya akan membahas tentang analisis fikih rislak tanah wakaf. Jadi hukum tukar guling atau rislak tanah wakaf, dasar hukumnya yaitu diperdebatkan keabsahannya dalam pandangan hukum Islam. Sebagian ulama melarang perbuatan menukar suatu harta benda wakaf tertentu dengan harta benda lainnya. Namun, sebagian membolehkan dengan syarat tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakafnya. Namun, syarat tukar harus lebih baik dari sebelumnya, di mana peraturan perundangan di Indonesia membolehkan penukaran harta benda wakaf karena tujuan kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Selanjutnya, tukar guling tanah atau rislak tanah wakaf menurut kajian fikih. Istilah istibdal wakaf telah dikenal sejak lama melalui kasus penjualan benda-benda wakaf diganti membeli objek lain dengan maksud mengganti benda yang pertama. Objek penukaran wakaf ini sendiri bisa jadi dari jenis barang yang sama maupun jenis yang berbeda. Istibdal wakaf menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi merupakan istilah penukaran barang wakaf yang telah dijual maupun penukaran dalam hal peruntukan wakaf. Hukum istibdal menurut para mazhab, di mana perspektif mazhab Hanafiyah hukumnya boleh. Landasan kebijakannya adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi yang menyertai praktik istibdal dengan tujuan untuk menjaga kelestarian dan manfaat barang wakaf. Maka syarat kekekalan wakaf terpenuhi dan tidak melanggar syariat. Alasan lain dibolehkannya yaitu karena pada hukum dasar wakaf yang seharusnya berlangsung terus-menerus dan mengikat tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi ditopang oleh unsur lain, sesuatu yang menghasilkan terus-menerus. Itulah dasar dari filosofi wakaf. Selanjutnya, ulama Maliki berpendapat bahwa barang wakaf ditinjau dari aspek penjualannya terbagi 3 bagian, yaitu masjid, benda tidak bergerak, dan barang-barang bergerak dan hewan. Wakaf berupa masjid tidak boleh dijual, sementara barang yang tidak bergerak selain masjid seperti toko-toko atau rumah memiliki bentuk barang yang masih digunakan sehingga dapat memberi manfaat dan barang yang tidak memiliki manfaat. Ijma ulama sepakat bahwa barang yang masih memiliki manfaat tidak boleh dijual. Adapun barang bergerak selain masjid, apabila manfaat barang sesuai dengan ijma ulama, namun dalam keadaan darurat diperbolehkan untuk menjualnya, seperti adanya perluasan masjid, pekuburan, dan jalan umum karena demi kemaslahatan bersama bagi khalayak ramai. Selanjutnya, mazhab Syafi'iyah, di mana mazhab Syafi'i menunjukkan bahwa istibdal dilarang secara mutlak yang populer di kalangan mereka. Dalam kitab Fath Al-Mu'in disebutkan, harta wakaf tidak dapat dijual walaupun rusak. Sekiranya sebuah masjid wakaf sudah rusak dan tidak mungkin untuk dibangun lagi, masjid tersebut tetap tidak dapat dijual dan tidak kembali kepada yang mewakafkannya dengan sebab masih dimungkinkan sholat dan itikaf di atas tanahnya. Dan terakhir, ulama mazhab Hanabilah membatasi istibdal hanya pada saat keadaan darurat seperti kondisi harta wakaf yang tidak bagus. Karena itu selama tidak darurat yang dapat mengubah tujuan awal dari wakaf, maka harta wakaf tidak boleh dijual. Tidak boleh menjual harta wakaf kecuali telah hilang wakaf manfaatnya. Ketika dijual, maka harus diganti dengan harga yang serupa. Mazhab Hambali juga tidak membedakan wakaf masjid dan non-masjid. 2 syarat melakukan penukaran menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama, karena kebutuhan yang mendesak. Kedua, penukaran karena pertimbangan maslahat yang kuat. Selanjutnya,
Analisis hukum perubahan peruntukan harta wakaf. Jadi, menilik dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, maka semua perbuatan hukum terikat perubahan status harta benda wakaf sepenuhnya dilakukan oleh pihak nazir tanpa ada alasan yang jelas. Namun setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, maka setiap perubahan atas status tanah wakaf wajib untuk mendaftar atau didaftarkan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menetapkan sanksi yang jelas dan tegas terkait dengan pelanggaran pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, namun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan beberapa peraturan terkait lainnya membuka peluang terhadap penyimpangan atas perubahan peruntukan wakaf tanah milik. Hal ini pun didukung pasal 41 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 49 ayat 1 dijelaskan bahwa perubahan status harta benda terdapat perubahan benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Ada beberapa studi kasus tukar guling atau rislak tanah wakaf di Indonesia, seperti kasus rislak tanah wakaf Gunung Kembang Pertanian dengan tanah sawah. Selain itu, kasus tukar-menukar tanah wakaf rislak harta benda wakaf yang terkena pembangunan Jalan Tol Cikampek Palimanan. Dan terakhir, tukar-menukar tanah wakaf Bondo Masjid Agung Kauman. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu proses tukar guling tanah wakaf di Indonesia dalam pemanfaatan fasilitas umum dan pemanfaatan sosial lainnya saat ini tidak menjadi polemik karena proses dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang perubahan status harta benda wakaf. Sementara dalam hukum agraria diatur beberapa kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air, dan dalam batas-batas tertentu ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalam yang menganut asas-asas seperti asas nasionalisme, asas dikuasai oleh negara, asas hukum adat yang disaner, asas fungsi sosial, asas kebangsaan, asas non-diskriminasi, asas gotong royong, asas unifikasi, dan asas pemisahan horizontal. Sementara dalam proses tukar guling tanah wakaf, untuk pemanfaatan umum terdapat pada asas fungsi sosial, di mana tukar guling wakaf untuk pemanfaatan sosial berupa jalan tol dan kepentingan umum lainnya. Proses tukar guling tanah wakaf pada beberapa kasus tukar guling tanah wakaf di Indonesia yang sudah melakukan pemetakan pada sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Adapun dampak positif terhadap pengembangan harta benda wakaf lebih produktif, lebih bermanfaat, lebih bagus untuk kemaslahatan diantaranya tukar guling tanah wakaf atau rislak tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol dan sarana sosial lainnya seperti kegiatan pendidikan, keagamaan, dan kegiatan ibadah. Selain itu, fatwa kontemporer tentang transaksi objek wakaf diantaranya mencantumkan pemahaman penukaran objek wakaf karena kebutuhan tukar rislak tanah wakaf untuk jalan tol dengan alasan tujuan pelebaran jalan atau digusur secara keseluruhan maupun sebagiannya sehingga aset tanah wakaf ini mendapat pengganti dengan aset tanah pada lokasi lain atau bahkan ditempatkan di negara lain dan tidak lagi dirasakan manfaatnya maka diganti dengan benda lain yang serupa dengannya atau dijual dan membeli objek yang sama.
Dengan demikian, bila ada rekomendasi dari pihak pemerintah terkait dengan proyek pengembangan dan perluasan jalan raya di atas tanah wakaf, maka demi menjaga wujud dan eksistensi keberadaan objek wakaf, maka pihak nazir meminta penukaran atas kerugian yang timbul dari perluasan jalan. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.